Salam, selamat sore, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa kembali lagi dengan saya di malam hari ini, sore menjelang malam hari ini, ya, dalam program Selalu Bersama Yesus. Nah, apa kabar Bapak Ibu Saudara dimanapun berada? Ya, saya menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Selamat sore. Selamat berjumpa kembali dalam siaran program Selalu Bersama Yesus di akun TikTok saya di live pada sore hari ini. Dan doa serta harapan saya kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas segala nikmat, rahmat, rezeki, kesehatan, kekuatan yang selalu kita rasakan, kita alami dalam kehidupan kita sampai dengan saat ini. Dan pada kesempatan ini juga saya mengucapkan selamat berbuka puasa bagi saudara-saudara saya yang beragama Muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa. Tinggal beberapa menit lagi akan berbuka puasa di hari ini, di sore hari ini, ya. Selamat berbuka puasa. Kiranya puasa yang dijalani boleh berjalan dengan lancar, tidak ada kendala, dan bisa mencapai puncaknya nanti, dan boleh memasuki bulan atau Idul Fitri, ya. Jadi selamat berbuka puasa bagi saudara-saudara saya yang beragama Muslim yang menjalankan ibadah puasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini dalam program Selalu Bersama Yesus, topik saya pada sore hari ini ialah cara mengatasi kejenuhan dalam hidup kita, ya. Cara menjalani atau cara mengatasi kejenuhan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu semua kita dalam rutinitas, aktivitas, kegiatan setiap hari, baik dan di rumah tangga, ya sebagai ibu rumah tangga, sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, ya, ataupun bekerja serabutan, ada kalanya kita mengalami kejenuhan dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, ya. Ada saat di mana kita merasa jenuh, ya, menjalani rutinitas, menjalani aktivitas, ya, sehingga pada titik tertentu kita bisa mengalami yang namanya kejenuhan. Siapapun juga Bapak Ibu Saudara, apakah anak kecil, remaja, pemuda, orang dewasa, pasti mengalami yang namanya kejenuhan, ya, merasa jenuh dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kejenuhan hidup adalah hal yang umum terjadi, ya, pada kehidupan kita sebagai manusia. Terlebih dalam situasi sulit seperti saat ini, yang membuat kehidupan kita menjadi monoton dan kurang berwarna, ya, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tekanan himpitan ekonomi yang sangat luar biasa, membuat kita menjalani hidup ini seakan menjadi jenuh, ya, kurang bergairah, ya, mulai malas, merasa capek, lelah, dan emosi-emosi negatif lainnya, ya. Dan ini merupakan satu fase yang pastinya kita alami dalam aktivitas kehidupan kita setiap hari. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu dalam situasi semacam itu kita harus tahu bagaimana cara mengatasi rasa jenuh atau cara mengatasi
kejenuhan dalam kehidupan kita, ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ya, sebelum saya lebih lanjut, terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah bergabung di live saya pada sore hari ini. Terima kasih juga untuk love-nya, ya. Terima kasih untuk like-nya. Terima kasih, ya. Dan kalau Bapak Ibu Saudara menganggap konten ini bermanfaat, jangan lupa mawarnya Bapak Ibu Saudara, ya. Biasa orang baik itu selalu mendapatkan balasan yang baik juga, ya. Karena itu jangan lupa bentuk dukungannya dalam konten ini, dalam live saya, ya, berikan apresiasinya Bapak Ibu Saudara, ya. Dan terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah bergabung dalam live pada sore hari ini, ya. Saya ingin mengundang dulu beberapa saudara saya yang mengikuti live pada sore hari ini, ya. Selamat sore Om Melki Moro, ya, Melkior Moro, ya. Selamat sore. Bagaimana kabar di keluarga sore hari ini, Om Melki? Ya. Semoga selalu sehat dan tetap semangat beraktivitas, bekerja, ya, Om Melki, ya. Mudah-mudahan kita punya waktu bisa bertemu, bisa berkumpul, ya, Om Melki, ya. Baik, salam buat keluarga dan juga istri serta anak-anak, ya, Om Melki. Baik, Bapak Ibu Saudara, saya lanjutkan lagi, ya. Untuk mengatasi kejenuhan memang tidak mudah, Bapak Ibu Saudara, ya. Dan kita semua merasakan bagaimana pengaruh negatif dari aktivitas kegiatan rutinitas yang kita lakukan setiap hari, ya. Apakah orang Kristen, bukan Kristen, beragama atau aliran kepercayaan atau ateis, ya, tidak mengenal Tuhan, pasti merasakan kejenuhan, ya. Bahkan dalam relasi suami istri juga bisa mengalami kejenuhan, Bapak Ibu Saudara, ya. Karena lu lagi, ya. Dia lagi yang kita pandang, kita lihat, kita ketemu setiap saat, setiap menit, setiap jam, ya. Jadi ada titik di mana kita merasa jenuh. Nah, sebagai orang Kristen, kita tidak boleh putus asa, ya. Sebagai orang beragama, ya, sebagai orang beriman, kita tidak boleh menyerah. Tidak boleh putus asa, ya, pada situasi, kondisi yang membuat kita jenuh, ya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, ya, ketika Bapak Ibu Saudara mengalami kejenuhan, ya, sebagai orang beragama, sebagai orang beriman, tidak boleh jenuh, ya, tidak boleh menyerah, ya, tidak boleh putus asa. Kita harus, ya, berjuang, kita harus tetap berusaha untuk bagaimana supaya kejenuhan-kejenuhan yang melanda kehidupan kita bisa kita atasi dengan baik. Nah, cara-cara yang bisa kita lakukan sebagai orang beragama, sebagai orang beriman, cara pertama untuk mengatasi kejenuhan kita dalam hidup ini ialah meningkatkan intimasi kita, ibadah kita dengan Tuhan, ya. Meningkatkan intimasi ibadah kita dengan Tuhan. Sebagai orang Kristen, tingkatkan intimasi dengan Tuhan melalui ibadah, setia datang ke gereja, mengikuti persekutuan, ya, membaca firman Tuhan, berdoa, ya, bersosialisasi sebagai orang Kristen, ya. Atau bagi Bapak Ibu Saudara yang beragama Muslim, rajin sholat, ya, baca kitab sucinya, ya, rajin berdoa supaya dengan dekatnya kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan, itu merupakan cara pertama yang bisa membantu kita untuk mengatasi rasa jenuh, ya, dalam kehidupan kita. Nah, kenapa?
Karena pada saat kita beribadah, datang ke gereja, kita bertemu dengan saudara-saudara seiman, ya. Kita bisa sharing, bisa berbagi, bisa tertawa bersama, cerita bersama, ya, memberikan motivasi, semangat, mendapatkan support dari kawan-kawan seiman, rekan-rekan sepelayanan, ya, dalam ibadah di gereja. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara yang beragama lain dengan mengikuti ibadah, sholat, ya, bisa mendapatkan dukungan dari rekan-rekan yang seagama, seiman, ya, mendapatkan motivasi sehingga rasa jenuh itu bisa sedikit akan berkurang dari kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, oleh karena itu jangan malas beribadah, ya. Jangan malas sholat, jangan malas ke gereja, ya. Jangan malas baca kitab sucinya, jangan malas baca Alkitab, ya. Karena dengan cara begitu kita mendapatkan kekuatan secara spiritual, secara rohani, ya. Juga mendapatkan dukungan secara sosial dari rekan-rekan, sahabat-sahabat, ya, dalam satu persekutuan, dalam satu komunitas, ya, kita bisa mendapatkan semangat baru, ya, inspirasi baru, motivasi baru. Kita bisa dapatkan ketika kita rajin sholat, rajin ke gereja, rajin beribadah, ya. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara, rasa jenuh bisa hilang dari kehidupan kita. Kemudian yang kedua, pada saat kita merasa jenuh, ya, kita harus ingat bahwa hidup ini adalah sebuah anugerah dari Tuhan yang berharga, ya. Sekali lagi, kita harus memahami bahwa hidup kita ini adalah sebuah anugerah, sebuah rahmat, sebuah pemberian dari Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena itu kita harus menghargai kehidupan kita, ya. Jangan sampai kita sia-siakan waktu, kesempatan yang Tuhan berikan dengan hidup sembarangan, ya. Melakukan hal-hal yang merugikan diri kita sendiri, merugikan orang lain, merugikan keluarga, ya. Daripada kita marah-marah, ya, kecewa, maka sebaiknya ketika kita merasa jenuh, ya Bapak Ibu Saudara, ingatlah bahwa hidup kita ini adalah pemberian dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dan hidup ini sangat berharga, ya. Hidup ini adalah kesempatan untuk menghargai segala sesuatu yang kita peroleh dalam hidup ini, ya. Baik itu pekerjaan, ya, baik itu keluarga, kita jangan sia-siakan, ya. Kita harus mensyukuri kehidupan yang adalah pemberian Tuhan, ya. Dalam Alkitab, Mazmur 139 ayat 13 sampai ayat yang 14 dikatakan bahwa setiap manusia diciptakan dengan sempurna oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Karena itu kita harus bersyukur atas hidup yang diberikan Tuhan kepada kita. Meskipun hidup kita ini terkadang terasa, ya, rutinitas, monoton, ya. Tetapi kita harus selalu memandang bahwa hidup ini sebagai sebuah anugerah, sebagai sebuah pemberian terbaik, dan juga sebagai kesempatan untuk terus bertumbuh dalam iman kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ya, kita harus bersyukur atas hidup yang diberikan Tuhan kepada kita. Walaupun terkadang kita rasa hidup ini berat sekali, ya, rutinitas, monoton, ya. Tetapi kita harus melihat bahwa
ini semua sebuah kesempatan, sebuah rahmat yang Tuhan Maha Kuasa berikan bagi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ya, jangan putus asa, ya, jangan kecewa, ya. Tetapi jadikan hidup ini sebagai sebuah kesempatan untuk lebih baik, ya. Untuk bertobat dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, ya. Mungkin yang suka gosip, ya, bertobat. Kalau masih hidup, ambil kesempatan untuk bertobat. Jangan suka gosipin orang lain lagi. Jangan suka jelekin orang lain, ya, tidak boleh. Ini kesempatan untuk kita mengalami perubahan dalam kehidupan kita. Jadi, ketika kita tahu bahwa hidup kita ini adalah sebuah rahmat dari Tuhan yang Maha Kuasa, maka kita termotivasi untuk mengisinya dengan hal-hal yang baik, menabur kebaikan-kebaikan kepada orang lain, ya, mulai dari dalam keluarga kita sampai kepada orang lain, ya, melalui hal-hal yang bisa kita lakukan. Misalnya jangan membuang sampah sembarangan, ya. Itu juga merupakan salah satu bentuk syukur dan penghargaan kita atas kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ya Bapak Ibu Saudara, ya. Karena itu hargai hidup ini sebagai sebuah kesempatan, ya. Ada banyak orang yang karena mengalami kesulitan, mengalami masalah, mengalami persoalan dalam hidupnya, akhirnya mengambil jalan pintas dengan bunuh diri, ya, dengan bunuh diri. Ya, itu adalah satu perbuatan yang salah. Oleh karena itu, maka sebagai orang beragama, sebagai orang beriman, sebagai orang yang masih ingat punya Tuhan, ya, maka belajarlah untuk selalu bersyukur dengan memandang hidup kita ini sebagai sebuah rahmat, sebagai sebuah anugerah, ya, sebagai sebuah kesempatan untuk lebih baik dari hari kemarin, Bapak Ibu Saudara, ya. Hari lepas hari kita berusaha untuk menjadi lebih baik, ya. Sebagai istri berusaha untuk menjadi lebih baik bagi suami. Sebagai suami berusaha untuk menjadi lebih baik bagi istri. Sebagai orang tua berusaha untuk menjadi lebih baik bagi anak-anak kita. Sebagai anak-anak berusaha untuk menjadi lebih baik bagi orang tua, ya. Sebagai keluarga besar kita berusaha untuk semakin lebih baik bagi keluarga kita, ya. Sebagai karyawan, sebagai pegawai, apakah pegawai swasta ataukah pegawai negeri, ya, berusaha untuk menjadi pekerja yang lebih baik, ya. Atau sebagai pimpinan berusahalah untuk menjadi lebih baik bagi bawahan, ya, bagi orang-orang yang dipimpin, bagi perusahaan, bagi kantor tempat di mana Bapak Ibu Saudara bekerja. Karena itu adalah kesempatan untuk lebih baik dan lebih baik. Kita berubah lebih baik dan lebih baik, ya. Kenapa ini penting? Karena kejahatan itu ada di mana-mana, ya. Dan kesempatan untuk berbuat jahat itu sangat terbuka sekali, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita tidak berusaha untuk lebih baik, maka pengaruh hal-hal yang jahat itu bisa menarik kehidupan kita, ya. Ambil contoh dalam beberapa waktu ini, ya, anak-anak SMP, SMA, mereka tawuran, ya, lalu akhirnya jatuh korban jiwa. Nah, kenapa itu terjadi? Karena salah menggunakan kesempatan yang diberikan, kesempatan hidup yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, oleh karena itu peran kita sebagai orang tua, peran kita sebagai guru harus mengarahkan anak-anak, baik itu siswa, mahasiswa, supaya mereka menghargai hidup yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa kepada mereka, agar mereka tidak melakukan
perbuatan-perbuatan jahat, membacok temannya, ya, lalu melakukan tawuran-tawuran, kerusuhan, dan itu merugikan, ya. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, supaya hidup ini jangan jenuh, maka mulailah belajar untuk bersyukur dan menghargai hidup yang adalah pemberian rahmat, kebaikan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Itu hal pertama yang harus kita lakukan sebagai orang beragama, sebagai orang beriman di dalam menjalani kehidupan kita setiap hari. Sebelum saya lebih lanjut, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung dalam program Selalu Bersama Yesus dengan topik diskusi pembahasan cara mengatasi kejenuhan dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, ya. Terima kasih untuk yang sudah like, yang sudah memberikan love-nya kepada live saya pada sore hari ini. Terima kasih banyak. Dan bagian pertama dari cara mengatasi rasa jenuh sudah saya jelaskan bagi kita, yaitu berusaha untuk menerima hidup ini sebagai pemberian berharga dari Tuhan dan mensyukurinya sebagai sebuah rahmat, anugerah kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ya, jangan ragu, ya, jangan ragu atau jangan takut untuk meminta pertolongan atau meminta bimbingan dari orang lain, ya. Jadi sekali lagi, supaya kita bisa mengatasi kejenuhan, ya, jangan malu, jangan ragu, jangan takut untuk meminta bimbingan, nasihat, petunjuk dari sesama, dari orang yang lebih dari kita, yang lebih maksudnya yang lebih punya wawasan yang lebih luas, pengetahuan yang lebih luas, yang lebih dewasa dalam emosi, dalam karakter. Ya, kita tidak usah malu untuk minta bantuan, ya. Sebab ketika kita mendapatkan nasihat, mendapatkan bimbingan, ya, mendapatkan petunjuk dari orang yang tepat pada saat yang tepat, di waktu yang tepat, maka akan muncul semangat baru, ya. Ada muncul inspirasi baru, akan muncul motivasi baru, akan muncul antusiasme di dalam kita menjalani hidup kita. Karenanya Bapak Ibu Saudara, jangan pernah malu, ya, jangan pernah takut, jangan pernah gengsi, ya, jangan pernah gengsi untuk meminta nasihat, meminta bimbingan, ya, kepada orang yang lebih luas wawasannya, yang lebih matang karakternya, ya, emosinya, ya, kita bisa meminta petunjuk, nasihat. Atau juga kita bisa membaca buku-buku motivasi atau mendengar motivasi-motivasi, ceramah-ceramah agama, ya, ceramah-ceramah keagamaan atau ceramah seminar-seminar motivasi yang tersedia di YouTube, ya, di media-media sosial. Kita bisa mendengar agar kita mendapatkan asupan vitamin bagi kesehatan jiwa kita, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, untuk mengatasi kejenuhan dalam hidup kita, jangan malu, jangan gengsi, jangan takut, jangan ragu untuk minta nasihat, minta petunjuk, minta bimbingan, mungkin dari ustadz, dari pendeta, ya, dari hamba Tuhan, atau dari motivator-motivator yang kita kenal, ya, untuk memberikan inspirasi, motivasi, nasihat bagi kita ketika kita merasa jenuh di dalam menjalani hidup kita, Bapak Ibu Saudara, ya. Dan oleh karena itu, ketika kita merasa terjebak dalam
kejenuhan hidup, sekali lagi, ya jangan ragu, jangan malu, atau jangan gengsi. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, kita merasa jenuh tapi malu kita minta nasihat dari orang lain karena merasa diri mungkin lebih dari orang lain atau bagaimana, ya. Lalu akhirnya kita memendam. Nah, itu jadi persoalan, ya. Kalau kita memendam sesuatu dalam diri kita, itu akan berdampak negatif bagi kesehatan kita, Bapak Ibu Saudara. Ya. Oleh karena itu, kehadiran orang lain dalam kehidupan kita itu menjadi sangat penting, ya, menjadi sangat penting. Jadi tidak usah malu, tidak usah ragu, tidak usah takut, tidak usah gengsi, ya. Mintalah bimbingan, bacalah buku-buku motivasi, dengarlah ceramah-ceramah keagamaan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, para pendeta atau para ustadz yang memberikan inspirasi bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Dan itu merupakan hal yang sangat bagus untuk kesehatan kita. Jadi jangan ragu, ya Bapak Ibu Saudara. Kemudian hal yang berikut, ya, yang juga sangat penting untuk kita lakukan ialah jangan lupa untuk selalu menggunakan waktu yang ada dengan keluarga, ya. Jadi kadang-kadang karena rutinitas, ya, akhirnya kebersamaan dengan keluarga itu menjadi sangat sedikit. Waktu bersama dengan keluarga itu menjadi sangat sedikit, ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ya, kita harus berusaha untuk menyiapkan quality time, ya. Waktu yang bermanfaat, waktu yang berkualitas, waktu yang terbaik bersama dengan keluarga, ya. Kadang-kadang karena sibuk bekerja, akhirnya waktu dengan istri, waktu dengan suami, waktu dengan anak-anak semakin sedikit, ya. Dan itu sangat berbahaya, Bapak Ibu Saudara. Karena itu berusahalah untuk mengelola waktu bersama dengan keluarga, ya. Apalagi dalam masa-masa puasa seperti sekarang ini adalah waktu terbaik, ya, untuk kembali menyatukan kembali energi positif dengan keluarga, ya. Berbagi, merekatkan kembali, menyatukan kembali energi positif bersama dengan keluarga. Ya, mungkin selama ini tersedot karena pekerjaan, karena bisnis, ya, karena usaha, berjuang untuk mengembangkan bisnis, berjuang untuk bangkit dari masa sulit karena pandemi, sehingga waktu bersama keluarga, quality time bersama keluarga itu tergerus. Nah, ini kesempatan untuk kita kembali merekatkan, menyatukan energi positif, ya, bersama keluarga. Sehingga kita bisa lakukan itu dengan, ya, ibadah bersama, mengajak keluarga sholat bersama, ya, mengajak keluarga untuk ibadah bersama-sama. Ya, mungkin selama ini suami jalan sendiri, ibadahnya, sholatnya, istri jalan sendiri, ibadahnya, sholatnya, anak-anak jalan sendiri, ibadahnya, sholatnya, ya, suami jalan sendiri ke gereja, atau istri jalan sendiri ke gereja, atau anak-anak jalan sendiri beribadah di gereja, ya. Nah, ini kesempatan untuk kita menyatukan semangat, menyatukan spirit, ya, di dalam membangun kembali kehidupan keluarga kita, ya, supaya tertawa bersama dengan keluarga itu merupakan kekuatan tersendiri, Bapak Ibu Saudara, ya. Ketika kita bisa bekerja bersama, masak bersama istri, ya, membereskan rumah bersama anak-anak, itu merupakan salah satu cara untuk membuat kejenuhan dari hidup kita ini sirna, ya. Seperti itu, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, kemudian yang berikut, Bapak Ibu Saudara,
ya mengatasi kejenuhan dalam hidup kita, yaitu keluarlah dari zona nyaman, comfort zone, ya. Comfort zone itu atau zona nyaman kita itu harus kita upayakan kita keluar, ya. Terkadang memang kejenuhan hidup terjadi karena kita terlalu lama berada dalam zona yang aman, ya. Oleh karena itu, cobalah untuk mencari aktivitas baru atau tantangan baru yang dapat memberikan sebuah pembelajaran, suatu pengalaman baru, ya, dan membuat hidup kita menjadi berwarna. Nah, ini dia Bapak Ibu Saudara, ya, membuat kehidupan kita menjadi lebih berwarna. Jadi jangan bertahan di zona nyaman, ya. Ayo keluar Bapak Ibu Saudara, ya. Lakukan sesuatu yang baru. Mencoba tantangan baru. Misalnya, ya, kalau selama ini untuk makanan kita selalu pesan makanan secara online, ya. Nah, sebagai istri mungkin berusaha untuk menyiapkan makanan dengan masak sendiri, ya. Karena saat ini di media sosial, ya, di media sosial itu banyak sekali tutorial-tutorial, resep-resep masakan yang sangat bervariasi, ya. Mulai dari resep masakan yang gampang dilakukan, bahan bakunya tersedia, sampai yang paling enak, ya. Nah, cobalah untuk melakukan hal tersebut, ya. Ya, bersama dengan suami, bersama dengan istri, bersama dengan anak-anak, ya, cobalah untuk masak bersama, keluar dari zona nyaman, ya. Karena selama ini ya mungkin karena tinggal pesan secara online sudah tersedia, ya kita jadinya enak gitu, ya. Nah, karena itu menjadi jenuh. Oleh karena itu, ketika kita membuat masakan kita sendiri, ya, itu akan menjadikan kita selain membuat tubuh kita sehat, tapi juga mengusir kejenuhan dari kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, ya. Kemudian yang terakhir, ya, cara mengatasi kejenuhan yang terakhir, yang kelima, yaitu tetaplah optimis dan berpikir positif, ya. Tetaplah optimis dan berpikir positif. Itu cara kelima untuk mengatasi rasa jenuh dalam hidup kita. Memang Bapak Ibu Saudara, kita butuhkan energi optimisme yang tinggi. Sebab ada banyak tantangan, ada banyak masalah yang terus kita akan hadapi. Nah, oleh karena itu, rasa pesimis harus kita buang, menggantikannya dengan sikap optimis, ya. Optimis, ya. Optimis bahwa kita bisa berhasil, optimis bahwa kita bisa keluar dari kejenuhan ini, optimis bahwa yang kita kerjakan akan mendatangkan keuntungan, optimis bahwa anak-anak kita dalam studi mereka berhasil, ya. Dan optimis bahwa tahun ini bisnis akan berkembang, tahun ini jabatan akan naik, tahun ini mendapatkan pekerjaan baru, tahun ini mendapatkan jodoh, tahun ini menikah, bagi yang belum menikah, ya. Itu harus menumbuhkan benih-benih optimisme dalam diri kita dan tetap menjaga supaya mindset kita, ya, cara berpikir kita itu selalu positif. Jangan negative thinking, Bapak Ibu Saudara, ya. Berusaha untuk menjaga supaya cara pandang kita itu selalu optimis. Cara pikir kita itu selalu positif. Ya, karena ada banyak alasan untuk bisa membuat kita tidak optimis, tapi ada banyak alasan untuk membuat kita hilang pengharapan. Ada banyak alasan untuk kita pesimis. Namun sebagai orang beragama, sebagai orang beriman, ya kita harus memandang segala sesuatu secara
optimis dan berpikir positif di dalam menjalani kehidupan kita, ya. Dalam Alkitab dikatakan bahwa khususnya dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa segala sesuatu yang baik dan mulia itu harus dipikirkan, ya. Harus dipikir, mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang positif. Tetaplah optimis dan berpikir positif dalam setiap situasi yang kita hadapi dan alami, supaya kejenuhan itu akan berlalu dari kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, 5 hal ini, ya, 5 cara mengatasi rasa jenuh dalam kehidupan kita. Semoga informasi ini bisa berguna atau bermanfaat bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti live saya pada sore hari ini. Dan sekali lagi, selamat berbuka puasa bagi saudara-saudara saya yang beragama Islam, yang sedang menjalankan masa puasa. Selamat berbuka puasa, semoga puasanya lancar, ibadahnya semakin luar biasa, dan menjadi salah satu cara untuk mengusir kejenuhan dalam kehidupan saudara-saudara atau kawan-kawan saya yang beragama Islam, ya. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang beragama Kristen, ayo kita tetap optimis dan selalu berpikir positif, ya. Demikian Bapak Ibu Saudara, sekali lagi terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah bergabung di live saya pada kesempatan sore hari ini dalam program Selalu Bersama Yesus dengan tema 5 cara mengatasi rasa jenuh atau mengatasi kejenuhan dalam hidup kita. Semoga ini berguna, bermanfaat bagi kita semua. Sampai bertemu dalam program selanjutnya, dalam live selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, selalu semangat, dan jangan lupa bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa untuk semua kebaikan, rahmat yang Dia berikan untuk kesehatan, untuk rezeki, ya, yang masih disediakan Tuhan bagi kita semua. Sampai bertemu, salam sehat selalu, Tuhan Yesus berkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.